Haleluya, amin. Disilahkan duduk. Salam sejahtera bagi kita semua. Haleluya. Anugerah Tuhan sungguh luar biasa bagi saya dan saudara. Sebagaimana adanya kita semua karena pertolongan Tuhan. Saya berterima kasih kepada Bapak Gembala, Ibu Rohani atas kepercayaan berbagi kebenaran firman Tuhan pada pagi ini. Tidak terasa kita sudah ada di tanggal 12 belanja online sudah mau selesai. Saya sampai pusing setiap nonton YouTube 12. Ya inilah tanggalnya ya, 12. Tidak lama lagi 2021 akan selesai. Perenungan pribadi saya adalah sepanjang beberapa minggu terakhir menemukan makna hidup di hari-hari yang semakin bertambah. Ya. Tidak lama lagi 2022, apa sih kehidupan ini, maknanya, mau mencapai apa, mau kemana. Dan sempat saya sampaikan dalam 2 khotbah di hari Selasa dan hari Kamis. Ya, baiklah yang mendengar kiranya bisa merenung bahwa hidup ini ada perjalanannya dan mari kita mau berjuang saudara-saudara. Seringkali ada di padang gurun, seringkali ada di masalah dan sebagainya. Tetapi kalau kita tetap pada tujuannya Tuhan, relnya Tuhan, kita akan selamat. Baik, dan perenungan ini saya lanjutkan. Mari kita buka Alkitab dalam Roma pasal 12. Saya ingat saya sudah pernah mengkhotbahkan bagian ini, ayat 1 sampai 8. Dan saya memberi judul dalam sebuah bahasa asli, bahasa Yunani, Sophroneo. Judul khotbah saya Sophroneo. Nanti kita akan temukan itu di ayat 3. Tapi mari kita lihat Roma 12 ayat 1 dulu. Bahwa ternyata kehidupan kita sebagai orang percaya itu harus dipersembahkan kepada Tuhan. Kita semua anak-anak Tuhan, yang percaya katakan amin. Ya. Tidak ada di sini anak setan. Semua anak Tuhan. Kalau kita anak Tuhan, maka hidup ini harus diberikan kepada Tuhan. Dikatakan Roma 12 ayat 1, persembahkanlah tubuh sebagai persembahan yang hidup, kudus, berkenan kepada Allah, sebagai ibadah yang sejati. Ini tidak bisa ditawar-tawar dan saya tidak perlu menjelaskan lebih lanjut. Kita semua sudah paham. Hidup ini karena kita anak Tuhan, kita milik Allah, persembahkanlah untuk kemuliaan Tuhan. Caranya adalah ayat 2, caranya sederhana. Ayat 2, coba lihat ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia. Ya iyalah. Namanya milik Allah berarti berbeda dari dunia. Pola pikirnya berbeda, perasaannya berbeda, kelakuannya berbeda. Tidak boleh serupa. Dunia yang dimaksud adalah kegelapan dosa. Nah, jangan kemudian kita bilang, ketongson boleh sama dengan dunia mah. Kok itu dunia pakai baju begitu ketongson deh boleh. Selama itu masih ada dalam batas-batas etika dan kesopanan, pakai. Sudah masalah. Kecuali ya Anda sudah menabrak semua norma-norma masyarakat, ya itu keliru. Dulu ada perdebatan soal musik. Oh, musik yang begini itu dunia, musik yang begini itu sorga. Saya bingung, dia pernah pi sorga dengar itu musik di sorga. Nah sekarang kan semua sudah lebur. Kita main musik model begitu, ya, silakan saja. Yang penting memuliakan Tuhan, katakan amin. Tapi dunia yang dimaksud adalah dosa. Kita sudah paham semua, kita anak-anak Tuhan memang harus jauh dari kegelapan dosa. Katakan amin. Ini tidak perlu lagi saya jelaskan lebih lanjut karena semua sudah paham. Kita di sini adalah orang-orang yang dibenarkan, bukan orang-orang yang dibawa kutuk dosa. Haleluya. Nah sekarang yang menjadi langkah lebih lagi adalah ayat 3. Oke sudah nih, beta sukasi ini tubuh sebagai persembahan yang hidup. Beta menjauhi dosa, beta jaga hidup sesuai firman. Lalu apa lagi berikutnya? Mari kita baca sama-sama ayat 3. Kali ini kita akan baca bersama dengan suara yang kedengeran minimal oleh
telinga sendiri, dan kalau boleh tetangga kiri kanan dengar ketumpuk suara. Ayat 3, kita akan temukan di sini kata sofroneo itu. Ayat 3, 1, 2, 3. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu. Stop sampai sini. Setiap orang di antara jemaat. Tidak pilih-pilih, aku berkata kepada kaum pria, aku berkata kepada orang kaya, aku berkata kepada pemuda remaja. Lalu catatan di bawahnya, sekolah minggu sonde usah ikut-ikut. Sonde. Semua orang, setiap orang. Jadi pesan ini, kelanjutan dari ayat 1 dan 2 adalah untuk setiap orang. Tidak ada yang terkecuali. Mau bikin apa kita? Ayo lanjut. 2, 3. Janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Kepada setiap orang, tidak ada yang terkecuali, dari yang paling tua sampai paling muda. Ternyata ketika kita baca ayat 3 sampai 8, kita semua dipanggil untuk melayani Tuhan. 2021 sudah mau selesai. Mari kita renungkan baik-baik dalam perjalanan hidup ini. Sudahkah kita sungguh-sungguh mengambil bagian dalam melayani Tuhan? Melayani Tuhan itu di ayat 6 berdasarkan dibagi dalam karunia-karunia. Ayat 6 bilang ada karunia bernubuat, ayat 7 bilang karunia melayani, karunia mengajar, ayat 8 bilang karunia menasehati, dan banyak sekali karunia-karunia yang lain. Tetapi sabar dulu, ketong belum masuk di karunia dulu, ketong masuk di sini saja dulu. Sudahkah kita memberi diri melayani? Haleluya. Saudara mau melayani Tuhan? Iyalah. Tidak ada pilihan. Kalau kita mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, kudus, berkenan, tidak ada pilihan. Kita memang harus melayani Tuhan, saudara. Nah, ini mulai ada yang berpikir, kerja le. Khotbah terlain kerja le. Aja ketong bakar ingat le. Tapi memang begitu. Semua manusia di seluruh di bawah kolong langit ini, semua sementara melayani sesuatu. Serius. Ada yang sementara melayani daging, tiap hari dirinya saja yang dipikir. Ada yang melayani uang, sehingga ada tagline, biarkanlah uang bekerja untuk Anda. Jangan Anda bekerja untuk uang. Pernah dengar? MLM pasti. Dan segala macam, semua melayani sesuatu. Ada yang melayani dosa, ada yang melayani setan, ada yang melayani kecemasan. Susah le hidup melayani kecemasan. Beta ke mana besok, ke mana tahun depan. Belum apa-apa, saudara, sudah ada postingan di Facebook, katanya ada tanda bahwa nanti bulan September 2022 akan terjadi bencana. Belum. Karena apa? Karena mereka foto itu awan. Itu awan dia pun belok begini nih, kayaknya masalah di 2022. Tapi dalam hati lu hidup menyedihkan le. 2021 belum selesai, lu bisa ramal 2022 bulan September ada bencana yang mengerikan. Melayani apa? Melayani kekhawatiran. Saudara mau melayani kekhawatiran? Hidup ini pendek dan singkat, saudara. Sonde sangka ini sudah mau selesai 2021. Lalu kita habiskan waktu melayani hal-hal yang tidak penting. Berhenti dong. Mari kita pergunakan waktu melayani Tuhan. Itu tahu-tahu itu. Melayani dosa, maut. Melayani uang, serakah. Melayani daging, capek. Karena daging ini tidak ada ujungnya, saudara. Saudara memuaskan kedagingan, sonde ada puasnya. Isi terus, sonde ada puasnya. Tapi melayani Tuhan banyak berkatnya. Ya, lagu sekolah minggu bagaimana bilang?
Yang sedikit melayani, sedikit juga berkatnya. Yang tak mau melayani, bukan melayani, berdoa ternyata kita berdapat ingat ulang. Tidak ada berkatnya. Tapi kalau kita melayani Tuhan, banyak berkatnya saudara. Bilang kiri kanan, banyak berkat kalau melayani Tuhan. Jangan keras-keras ada pakai masker. Haleluya. Jadi sepakat nih mau melayani Tuhan ya. Persembahkanlah tubuh sebagai persembahan yang kudus, hidup, berkenan, dan melayani Tuhan. Haleluya. Nah, sekarang persoalan lah ya. Persoalan terus. Sampai ayat 8 banyak persoalan. Oke, beta mau melayani Tuhan. Dalam hal apa? Dalam bentuk apa? Oh, Paulus langsung taruh memang di jemaat Roma ini. Ini jemaat Roma dapat lihat memang banyak pikiran tinggi-tinggi. Dia langsung bilang ayat 3. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan, aku berkata, jangan memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut. Hendaklah kamu berpikir begitu rupa. Nah ini dia, begitu rupa ini, berpikir begitu rupa, inilah sofroneo. Sofroneo itu artinya waras, berpikir sehat, berpikir dalam kontrol, berpikir dalam kesadaran penuh. Haleluya. Supaya tidak terlalu tinggi. Mungkin orang-orang Roma ini pada dasarnya sombong-sombong, jadi langsung tinggi-tinggi pikirannya. Kalau ketong pada dasarnya rendah hati. Haleluya. Haleluya, kita rendah hati. Orang Roma mungkin terlalu sombong, jadi Paulus harus bilang, jangan berpikir terlalu tinggi. Tapi saya mau katakan, ada juga orang yang berpikir terlalu rendah, sehingga tidak maksimal. Kemarin saya berbincang dengan seseorang, saudara. Dia melayani pas saya ada. Lalu dia tanya, bagaimana ya? Bisa ya? Saya bilang, kau itu termasuk orang yang hidup di bawah dari kemampuan aslinya. Saya bilang di dia, kau itu sebenarnya begini, tapi karena mungkin rendah diri atau malas tahu, akhirnya underperform di bawah. Yang gak boleh juga saudara. Harus sofroneo, harus tepat, harus patut. Pelayanan kita harus tepat. Katakan amin. Jangan terlalu tinggi. Kalau itu bukan kehendak Tuhan, jangan paksa. Kenapa? Karena selanjutnya kita akan menemukan bahwa Tuhan memberi kita bagian-bagian pelayanan. Jangan overlap di pelayanan orang lain. Saya punya ilustrasi yang menarik. Beberapa hari yang lalu kami mengantar Bapak Gembala untuk pelayanan di dusun Linana di wilayah 6 TTS. Waktu kami telepon Bapak Gembala, karena Bapak Gembalanya lulusan tahun ini, lulusan tahun ini, angkatan tahun ini. Lalu saya telepon, bagaimana jalan bisa masuk mobil? Bisa om. Betul, bisa om, aman sah. Sabar dulu, mau tanya betul ini. Ketong mau bawa mobil, jadi tolong dulu, ini jelaskan betul. Dari jalan aspal ke tempat itu, terakhir dapat aspal, lalu sampai di tempat itu berapa kilometer yang rusak, yang jalan rusak? 2 kilo, 1,5. Tunggu dulu, coba ukur dulu. Ini 2 minggu 3 minggu lalu saudara cerita ini. 1,5 kok 2 kilo. Yang betul Om Ot, coba ukur dulu. Ya paling tinggi 3 kilo. Lalu berangkatlah kami saudara dengan jaminan paling tinggi 3 kilo. Dan betul, tepat 2,5 lebih sedikit, tidak sampai 3 kilo. Tapi itu jalan. Tapi memang itu Bapak Gembala tidak bohong. Betul. Sampai 3 kilo.
Tapi alami dulu. Allah Bapak. Waktu ketemu mulai turun nih. Waktu pergi itu sental masalah, tapi mulai turun. Ibu gembala bilang, "Hit, ini masih bisa pulang kok." Terus terang saya ragu, tapi saya diam. Bapak gembala yang, pasti bisa. Dan buktinya kan kami pulang. Tapi kalau itu bikin film seru. Ada satu masalah, kenapa sampai begitu? Masalahnya bukan di itu jalan, tapi di mobil. Saya bilang di Bapak Gembala di jalan pas pulang. Mobil ini enak, nyaman. Buktinya setelah dapat aspal, Ibu Gembala langsung diam di belakang, saya lihat tidur. Nyaman ini mobil, saudara. Tapi ini mobil memang bukan peruntukannya di jalan seperti itu. Makanya saya bilang, boleh beli 4x4. Kalau tahun-tahun depan berikut ini mau rencana-rencana banyak berkunjung ke daerah-daerah begitu, 4x4 harus parkir di sini. Jemaat sudah bilang amin. Itu dulu. Kita tinggal tunggu kunci sah. Kok berdiam? Siapa tahu dari situ malah yang kunci di sini. Bukan masalah mobilnya jelek, bukan. Tapi memang bukan itu peruntukannya. Itu mobil begitu kena aspal, enak, shoot sampai Kupang. KL di dong, kok Erik tak tinggal jauh. Tapi Avanza tembus ya. Beta rasa itu cuma karena kuasa mujizat Tuhan. Haleluya, lolos betul. Ya saya harus berterima kasih kepada Tuhan dan orang-orang yang dorong. Dong mandi debu. Seringkali saudara dalam pelayanan kita berpikir terlalu tinggi. Rambang habis. Ini beta bisa bikin, ini beta bisa bikin. Memang ada orang yang multi talent, ada. Yang banyak karunianya, banyak kemampuannya. Tapi bakira juga. Pelayanan ini bukan cuma satu, bukan cuma dua, bukan cuma tiga. Banyak. Mari kita nilai diri kita, lalu cari posisi kita di mana, saudara-saudara. Haleluya. Lalu kita mulai maksimal melayani di situ. Ada ayat yang menarik sekali. Ayat 4, yuk kita baca. Roma 12 ayat 4. Jadi berpikir itu jangan terlalu minder. Ya kalau minder juga gak kepake, saudara. Jangan juga terlalu over. Kalau over, akhirnya apa yang kita pegang rusak. Gak jadi apa-apa. Ayat 4. Sama-sama 1, 2, 3. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Beda-beda. Saya masuk pada poin berikutnya. Jangan pernah menghakimi pelayanan orang lain berdasarkan karunia yang kita punya. Itu begitu-begitu sah. Saya ambil contoh di dunia pelayanan ya, supaya lebih menyinggung ke kita, bukan ke jemaat. Dilihat tuh, pelayanan begitu-begitu sah. Sonde maju-maju, lihat ketong di sini, ketong lihat, bangun begini, begini, ketong hebat. Dia tuh begitu-begitu sah, dia kurang berdoa, kurang puasa. Saya gugat itu saudara, saya gugat. Tidak putus-putus orang juga berjuang, berdoa, berpuasa di sana. Tetapi memang situasinya sudah maksimal kerjanya, sudah besuk, sudah ini, sudah itu, sudah ajak jemaat. Tapi memang keadaannya dan mungkin Tuhan menempatkan dia di sana. Lalu kita yang merasa diri, kalian nanti kalau jadi gembala 5.000 jemaat, baru di grup WA alumni SAC mulai bilang, tambah lagi 1 jiwa, 5.001 sekarang. Karena mana yang di Linana masih 4 kakak kok. Awas. Coba tukar bemulia. Itu gembala-gembala hebat yang bagaya dong, yang sepatu mahal dong. Beta mau lihat beba tukar di Linana sana.
Bemoli ya, 2 hari kok menangis minta pulang. Masing-masing sudah ada. Aduh, ayat 3 tuh bagian terakhir tuh. Ayat 3 bagian terakhir. Tuhan mengaruniakan kepada kamu masing-masing menurut ukuran iman, measure of faith, ukuran iman. Itu dia pakai, bukan yang ukuran iman. Oh ini, yang Tuhan bagi, yang Tuhan berikan. Dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing, itu dia pakai kata merizo. Merizo itu artinya kayak kue. Ini saya, karena ketong ini dekat-dekat Natal pasti semua bau kue ya di rumah. Kue misalnya besar begini, itu Tuhan bagi. Kata merizo itu artinya ada kue begini, lalu dipotong, cep, terus dibagi. Saudara, ada yang sama, saudara. Ada bagian orang lain jadi hamba Tuhan begini, ada bagian orang lain jadi hamba Tuhan begitu. Bukan itu persoalannya. Persoalannya apakah mau setia, apakah mau berjuang, apakah mau terus melayani Tuhan. Haleluya. Terus kalau ke jemaat bagaimana? Ada yang dikaruniakan untuk memimpin. Kayak musik begini. Saya ajak Ko Erik, Kak Eldi, ayo kita pergi di sana. Padahal istri saya bilang jangan sampai itu gereja cuma di depan rumah. Ketemu pi bawa drum besar-besar mau taruh di mana? Saya bilang inilah waktunya kita ributkan Linana. Bawa drum besar-besar, taruh pi toki pompung, bawa speaker dari Om Roy juga. Haleluya, satu kampung. Tapi setelah saya lihat-lihat begini, soalnya ada rumah lain. Om Ot, kami dukung engkau dalam doa. Itu bagian Anda. Kita punya bagian masing-masing, saudara. Kayak musik begini nih. Kalau orang memang Tuhan tidak beri peace-nya, tidak beri karunia-nya, mau jungkir balik belajar. Saya bukan mau bilang sudahlah pasrah saja, jangan berusaha. Oh berjuang sih berjuang, tapi ada minat bakat juga. Beda-beda kita punya. Mari kita saling menghargai. Haleluya. Temukan, saudara. 2021 semua habis. Biarlah 2022 adalah tahun di mana kita menemukan tempat kita. Oh di sini beta, dan beta harus maksimal di sini. Amin. Ada kok untuk semua. Yang punya sesuatu karunia yang bisa dibanggakan, jangan pernah meremehkan yang lain. Yang punya karunia yang sepertinya tertutup, jangan pernah merasa iri hati dengan yang lain. Karena kita satu tubuh. Amin. Tidak mungkin kan tangan kuat. Lalu di tangan bilang, karena beta so kuat, beta so perlu kaki kiri. Ayo kaki kiri, keluar sah. Beta so kuat, nanti beta yang urus, lupung kerja nanti beta yang pergi. Kan tidak mungkin, masing-masing punya bagiannya. Saya mencoba menerapkan cara berpikir ini di sekolah Alkitab. Anak-anak ini, saya bagi dan saya bilang saya tidak mau tahu. Saya mau tahu beres. Kau urus halaman, kau urus ini gembala bebek ini. Gembala bebek dia merangkap lele, tapi lele so habis. Bu Desi, karena ketong hajar terus tuh lele. Mau 1000 benih, ketong lapis. Jadi dia so berkurang jemaat. Dia adalah gembala yang makin hari jemaat makin berkurang. Satu kali dia datang, dia bilang, Om, datangnya pun begini loh, Om. Orang marah beta. Om harus beli ayam betina dulu. Lu mau marah beta? Kalau beta sudah mau beli, harus Om. Supaya apa? Supaya itu 3 pejantan ada kerja. Saya bilang di dia, baiklah, ini perintah dari atasan. Itu pejantan 1, itu 2 kita tunggu. Kemarin pas kita ke Linana itu dapat pasangan. Jadi kau suruh berkati. Saya tidak mau tahu. Saya tidak mau tahu. Urus asrama saya tidak mau tahu. Kerja. Tapi begitu ada kesalahan, ada apa ya, Anda tahu sendiri sanksinya. Supaya tahu tanggung jawab masing-masing. Bagi. Jangan rambang semua, capek. Jangan pegang semua, stres. Ada kepercayaan ini, urus tuh orang pun kerja. Sudah le, nanti Bapak Gembala yang tahu itu. Kan
Mana sih dong, sudah beres nah. Dong kerja begitu nah. Sudah, apa yang dipercayakan, maksimalkan itu. Haleluya. Kalau belum ada kepercayaan, minta. Saya suka dengan kalau ada jemaat datang kau minta. Ada satu siswi di sini datang ke saya, saudara. Om, saya mau minta dibimbing, dibentuk. Kalau kasih saya tanggung jawab, saya siap. Coba, ini dulu. Berarti siap kerja. Haleluya. Jadi kita kasih kaget Bapak Gembala 2022 ya. Om, beta mau, siapa tahu beta bisa pelayanan di sini. Begitu. Tapi jangan terlalu tinggi berpikir, jangan juga terlalu di bawah. Yang sofroneo saja, yang tepat, yang pas, yang waras. Amin. Haleluya. Yuk kita lanjut penutup saudara-saudara. Ayat 5 saya baca. Demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Ini prinsipnya. Ketong ini semua satu. Kalau ada masalah-masalah, nah ini pas memang di akhir tahun. Kalau ada masalah-masalah di antara kita tubuh Kristus sebelum 2022, kasih beres. Coba malerok kiri kanan. Siapa tahu dia ada masalah dengan sapa kok. Kita satu dengan yang lain itu satu anggota tubuh. Tidak boleh tangan yang ini menyiksa tangan yang ini satu tubuh, baku sayang dia. Kita mau bersatu dalam Tuhan, amin. Kenapa? Karena pelayanan yang seorang adalah untuk kebaikan yang lain. Pelayanan tangan adalah untuk kebaikan kaki. Perjalanan kaki adalah untuk kebaikan kepala. Semua saling bersatu. Kenapa ada gereja hancur pecah? Kenapa ada persekutuan orang percaya bikin malu? Karena tidak saling melengkapi. Kenapa ada rumah tangga kacau? Karena semua mau jadi kepala. Suami merasa diri kepala rumah tangga. Beta ada dengar Bapak Gembala ada khotbah, suami imam. Ibu rumah tangga, beta ada dengar itu khotbah di YouTube bilang kalau suami sudah beres, istri juga bisa. Anak-anak bilang, beta ada dengar, lupa diam. Karena tidak mau memahami. Ini diterapkan di keluarga, diterapkan di pekerjaan, dimanapun. Dijamin semua harmonis, semua indah. Saudara mau mengalami hidup yang lega bersama Tuhan, terapkan ini saudara. Prinsip ini penting, sofroneo. Yang patut, yang tepat. Ayat 6. Yang punya karunia berlain-lainan, yang bernubuat ayo dilakukan, yang melayani ayo dilakukan. Mungkin nanti kapan-kapan saya jelaskan lebih detail. Yang mengajar ya silakan mengajar, menasehati silakan menasehati. Ayat 8 bagian yang setelah titik. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu hendaklah melakukan dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Kesimpulan dari beberapa ayat terakhir adalah setelah kita menemukan tempat kita dalam pelayanan, maka kita harus berjuang supaya pelayanan itu terlaksana semaksimal mungkin. Haleluya. Mengajar, sungguh-sungguh mengajar. Ya, kalau orang bikin khotbah yang betul saudara, itu dari satu statementnya, itu dia pun kaki itu harus banyak argumen. Harus ada ayat ini, walaupun tidak dibaca, harus ada ayat ini, ada pemahaman ini, baru boleh omong. Jangan kau baru modal setengah ayat mau langsung. Yang melayani harus maksimal. Karena sekali lagi pelayanan kita bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Saya ingatkan ayat 1-2 tadi. Untuk mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan. Karena itu marilah kita melayani dengan sofroneo, dengan kepatutan,
dengan ketepatan, sesuaikan dirimu dengan firman Allah, dan mulailah kita melayani. Hidup ini tak panjang, saudara. Tak panjang. Tak kujusa 2021 semua habis. Covid tahu di mana keberadaan, kotong imani sudah selesai ini Covid. Katakan amin. 2022 sudah mau datang. Ayo bergegas, temukan tempat pelayananmu dan melayanilah dengan setia. Amin. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Meski tantangan datang menimpa dan salib dunia menindih, semua kan ringanlah terasa bila ku ingat kasih sungai yang jernih dan sejuk.